Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Uli Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Penghuni Gedung Tua. Kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan juga paham keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di Kaskus ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana akhir kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Di suatu sore terlihat Della yang sedang makan bersama Firman. Namun wanita itu tampak murung dan tidak berselera. Sebagai kekasih, Firman pun menanyakan kenapa Della murung seperti itu. "Del, ada apa? Aku perhatiin kamu kok hari ini murung terus. Apa ada masalah? Cerita aja sama aku." Della mengaduk air es yang ada di tangannya lalu meminum beberapa teguk. Helaan napas kasar berembus dari rongga hidungnya. "Fir, apa kamu percaya di dunia ini ada makhluk halus?" tanya Della tiba-tiba, membuat lawan bicaranya itu tersentak. Firman mengatakan sebagai umat Islam, dia sangat percaya bahwa makhluk halus itu ada, namun mereka hidup di alam yang berbeda. "Lalu, apa kamu percaya bahwa mereka bisa melukai kita?" "Della, kenapa kamu percaya seperti itu? Jawab saja." "Jika mereka yang tinggal di alam yang berbeda melukai kita, itu pasti ada sebabnya. Entah karena perbuatan kita yang memicu kemarahan mereka, atau ada orang yang dengan sengaja memanfaatkan mereka untuk kebutuhan pribadi." "Fir, aku takut." Firman mendekati sang kekasih. Meskipun wanita yang di hadapannya tidak berbicara mengapa dia takut, namun Firman sudah bisa menebak kekhawatirannya. "Del, kalau ada apa-apa, kamu harus langsung telepon aku ya. Ingat, kamu masih punya aku di sini," kata Firman menguatkannya. "Iya Fir, makasih ya," sahut Della mulai merasa lega. Firman kemudian mengantarkan sang kekasih sampai ke rumah. Sebelum berpisah, pria itu mengecup kening Della, berharap wanita yang dicintainya itu tidak bersedih lagi. Della tersenyum manis mendapat perhatian khusus dari Firman. Dia melambaikan tangan saat mobil milik kekasihnya meninggalkan area perumahan. Namun saat berbalik badan, senyuman yang tadi langsung pudar tatkala melihat gedung tua yang berdiri di hadapannya. Tampak langit gelap gulita dan sesekali memancarkan kilatan petir yang seolah-olah mengisyaratkan tempat itu tidak beres. Rintik hujan pun turun tanpa diperintah, memaksa Della untuk masuk ke rumah meski langkah kakinya terasa berat. Sesamanya di depan pintu, dia mencari-cari kunci rumah di dalam tas. Tiba-tiba semilir angin dingin menerpa tubuhnya. Della mempercepat pergerakan agar bisa langsung masuk ke rumah. Mendadak indera pendengarannya menangkap sebuah suara yang membuatnya merinding. "Kakak sudah pulang ya?" Suara itu terdengar jelas di telinganya. Perlahan Della menoleh, mengedarkan pandangan ke segala penjuru, namun tidak ada siapapun di sana. Merinding sudah tentu. Bahkan suara itu berulang kembali disertai tawa anak kecil yang terbahak-bahak. Della menutup kedua telinganya, tidak ingin mendengarkan suara-suara itu. Akhirnya, kunci pun ditemukan. Dia bergegas untuk masuk ke rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Setidaknya, kini dia bisa bernafas dengan lega. Della segera membersihkan diri dan mengingat pertemuan siang tadi dengan Sukma. Wanita itu memberikan sebuah USB dan menyuruh Della untuk menontonnya. Buru-buru dia mengeluarkan laptop dari tas dan juga mulai menonton. Ternyata itu adalah kumpulan berita tentang gedung tua yang Della tinggali saat ini. Akhirnya terjawab sudah kan pertanyaan Della selama ini. Namun anehnya, dari mana Sukma bisa mendapatkan semua informasi itu? Hanya wanita itulah yang tahu.
Petang pun menjelang, seperti yang dikatakan Sukma bahwa sholat dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya menghindari mereka. Maka saat itu juga Della mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat tadi ingin mengambil air wudhu, tetapi air yang keluar berubah menjadi darah. Astagfirullah. Della mundur beberapa langkah, mencoba mempertahankan posisi tubuhnya. Dia menutup mata sejenak, berharap yang dilihatnya hanyalah ilusi. Saat membuka mata, air tadi sudah kembali menjadi normal. Della kembali meneruskan aksinya. Selesai berwudu, dia berdiri untuk berdoa. Namun lagi dan lagi, dia dikejutkan oleh sesosok wanita yang berdiri di dalam kaca. Della segera menunaikan sholat maghrib. Setelah itu, dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran sembari menunggu Isya. Di dalam hatinya seperti ada seseorang yang terus mengawasi dari belakang. Tetapi ia tidak mau menghiraukannya. Ia mencoba melawan rasa takutnya meski tangan sudah berkeringat. Dan pada saat waktu Isya datang, dia kemudian menunaikan sholat dan juga ketika duduk di tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kiri. Mendadak Della terkejut ketika melihat seseorang perempuan yang sedang duduk memandangnya dengan lidah yang menjulur sampai ke lantai. Astagfirullahaladzim. Della berteriak sambil menutup mata, berharap sosok itu tidak mengganggunya. Tiba-tiba, pintu kamar Della tertutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin atau apapun itu. Brak! Della langsung membuka mata karena kaget dan sosok tadi sudah tidak ada di sana. Dia memberanikan diri membuka pintu kamar yang tertutup tadi. Perlahan-lahan dia membuka pintu itu dan ternyata lampunya mati. Padahal jelas-jelas tadi dia itu menyalakannya. Della segera mencari tombol lampu dan memencetnya. Saat lampu menyala, Della tersentak bukan main karena melihat seseorang perempuan dan anak kecil yang tubuhnya berlumuran darah sedang berdiri menatapnya. Spontan saja dia pun berteriak. Wah! Della terbangun dari tidurnya di pagi hari. Napasnya tersengal-sengal seperti habis lari maraton. Mimpi barusan benar-benar sangat mengerikan. Della menatap sekitar merasakan ada sesuatu yang aneh dalam rumahnya. Tidak ingin berlarut-larut dalam keadaan seperti itu, dia bergegas pergi ke kampus dan mencari Sukma. Namun sayangnya hari itu wanita itu yang dicarinya tidak datang ke kampus. Della pun bertanya pada salah satu teman yang duduknya tidak jauh dari Sukma. Wanita itu mengatakan bahwa Sukma izin tidak masuk kuliah karena mengantarkan neneknya berobat. Rin, kamu tahu alamat rumahnya Sukma? Aku nggak tahu, Del. Coba saja kamu langsung tanya saja sama Bu dosen. Dan tidak menunggu lama, Della langsung ke ruangan para dosen. Untungnya salah satu dari mereka mau memberikan alamat Sukma kepadanya. Tidak sengaja Dewi saat itu mengumpulkan tugas kuliah ikut memperhatikan temannya itu. Di kantin, Della dan teman-temannya sedang duduk menikmati makanan. Hari itu ada Firman dan Rudy juga. Del, sejak kapan kamu jadi dekat sama Sukma? Tanya Dewi dengan sinis karena mendengar temannya itu meminta alamat pada salah satu dosen. Enggak juga kok. Aku memang lagi ada perlu sama dia aja. Jawab Della beralasan. Kamu sendiri tahu kan, kalau Sukma itu rada aneh orangnya. Jadi aku nggak mau kamu ikutan aneh juga kayak dia. Cetusnya lagi. Apa salahnya, Wi? Lagian kan kita semua di sini juga satu kampus. Timbal Firman membela sang kekasih yang mulai terpojokan. Dewi tetap merasa tidak senang kalau temannya itu bergaul dengan Sukma, wanita aneh dari kampus itu. Namun, dia tidak bisa menghentikan keinginan Della untuk pergi ke rumah Sukma. Sedangkan Nana hanya memperingatkan untuk berhati-hati saat di perjalanan nanti. Aku anterin kamu ya, pinta Firman seraya memegang tangan sang kekasih. Della hanya mengangguk cepat, lega rasanya karena Firman selalu ada di sisinya. Sore harinya, Della dan juga Firman pergi ke rumah Sukma dengan mengikuti alamat yang diberikan Bu dosen. Sempat tersesat beberapa kali karena rumahnya agak sulit dicari, sampai Firman harus bertanya ke beberapa orang untuk memastikan alamat itu benar atau tidaknya.
Setelah hampir 1 jam lamanya, mereka tiba di depan sebuah rumah joglo dengan gaya bangunan kuno. Di depan rumah itu terlihat seorang nenek yang sedang duduk santai di kursi goyang. Awalnya sang nenek duduk dengan tenang menatap langit-langit rumah. Namun setelah merasakan kehadiran Della dan Firman yang mendekati rumah itu, dia buru-buru bangkit dengan wajah cemas. Sang nenek berlari masuk ke rumah. Della dan juga Firman tampak kebingungan. Tidak lama kemudian nenek itu keluar lagi membawa sebuah plastik di tangannya. Ternyata itu adalah garam. Gegas menggunakan tangannya yang telah berkeriput, sang nenek melemparkan butiran garam ke tubuh 2 orang yang tidak dikenalinya sambil berteriak-teriak. "Minggato dedemit, Minggato. Kowe ora ditompo nang omahku. Ojo ganggu putu-putuku. Kamu tidak diterima di rumahku. Jangan ganggu ini cucu-cucuku." Nenek itu terus berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dicerna oleh Sukma dan Firman sambil tangannya masih melempari garam. Kedua orang tadi yang dilempari garam saling berpandangan, bingung, aneh dan tidak mengerti dengan aksi wanita tua itu. Sukma yang mendengar ada keributan segera keluar untuk melihat keadaan. Dia ikut terkejut karena melihat siapa yang datang. "Apa yang membawa kalian kemari sih?" tanya Sukma sembari menghidangkan 2 gelas teh hangat untuk mereka. Della mengeluarkan sebuah USB dan memberikan benda itu kepada Sukma. "Aku ingin mengembalikan ini. Aku sudah melihatnya dan mengerti sekarang," sahut Della. "Sukma, sebenarnya apa yang dilakukan nenekmu tadi? Kenapa beliau melempari kami dengan garam?" tanya Firman penasaran. "Agar mereka tidak ikut masuk ke dalam rumah ini," jelas Sukma sambil menatap sosok wanita yang sedang duduk di jok belakang mobil Firman pada kala itu. "Maksud kamu?" Della masih belum paham. "Salah satu dari mereka sudah mengikuti kalian," jelas Sukma. Firman terkejut. Meskipun dirinya masih belum bisa mencerna dan juga percaya dengan ucapan Sukma, namun wanita itu sepertinya tidak sedang berbohong, apalagi menyangkut makhluk halus. "Apa anak kecil itu ikut lagi?" tanya Della. "Bukan, kali ini seorang perempuan yang berumuran 30 tahunan. Sepertinya aku harus pindah dari gedung itu," kata Della lirih. "Sudah terlambat, mereka sudah terikat padamu. Kemanapun kamu pergi mereka akan ikut," timbal Sukma. "Apa? Ya lalu aku harus bagaimana, Sukma?" tangis Della memecah karena takut. "Semalam aku pun mulai diganggu mereka. Ketika aku sholat mereka tepat berada di hadapanku. Aku takut, aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Firman mendekati Della, berusaha menenangkan sang kekasih. Sukma menghela nafas sejenak kemudian masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu. Setelah itu dia kembali dengan membawa sebuah kotak di tangannya. "Rasanya aku sudah tidak membutuhkan ini. Pakailah. Ini adalah kalung pemberian dari eyangku dulu. Kalung ini telah menyelamatkanku dari mereka yang berniat jahat. Insya Allah kamu akan baik-baik saja," ujar Sukma seraya memberikan kotak itu. "Makasih Sukma." Della pun kemudian menghentikan tangisnya. "Satu lagi, sebelum pulang, belilah beberapa garam. Ketika sampai di rumah, taburkanlah garam itu di depan pintu rumahmu agar mereka tidak bisa masuk. Lalu di depan pintu kamar dan di semua jendela juga. Ingat itu," pesan Sukma kepadanya. "Baiklah Sukma." Sebelum pergi, Della sempat menanyakan berial Sukma yang bisa tahu banyak tentang gedung itu. "Dulu kedua orang tua aku tinggal di sana dan meninggal karena kebakaran yang terjadi di gedung itu. Kakakku yang bertugas pada saat itu tidak terima karena kasusnya segera ditutup begitu saja tanpa diselidiki apa penyebab utamanya. Di sela-sela kakakku mencari info tentang kecelakaan itu, tidak beberapa lama dia ditemukan tergantung di kamar 203. Aku benar-benar terpukul hingga akhirnya merelakan dan juga mengubur semua kenangan pahit itu," tangis Sukma ikut memecah. "Maafkan aku karena membicarakan hal ini," kata Della. "Nggak apa-apa kok, aku sudah lama melupakannya." "Della, kayaknya kita harus cepat pulang deh. Ini udah mau maghrib," ajak Firman dan mengakhiri perbincangan mereka. Sepasang kekasih itu berpamitan. Sukma masih menatap kepergian mereka dengan harapan tidak terjadi hal yang buruk.
Tampak sesosok wanita yang duduk di jok belakang menoleh ke arahnya. Sosok itu menggoyang-goyangkan kepalanya, tanda tidak menyukai kehadiran Sukma. Di dalam mobil terjadi perbincangan serius di antara keduanya. "Del, sebaiknya kamu pakai sekarang aja kalung pemberian Sukma itu," perintah Firman. Della mengangguk tanda setuju. Firman segera memakaikan kalung pemberian Sukma ke leher sang kekasih. Mendadak hembusan angin dingin yang entah dari mana asalnya melintas melewati tubuh keduanya bersama lenyapnya sosok mengerikan yang bersemayam pada mobil itu. Mereka berdua tersentak, kemudian melihat ke sekeliling. Hening, tidak ada apapun ataupun pergerakan apapun. "Sebaiknya kita cepat pergi dari sini." Firman menancap gasnya dan tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Sesamanya di depan gedung rumah yang ditinggali Della, Firman pun pamit undur diri. Tidak lupa dia berpesan pada sang kekasih jika ada hal penting langsung saja menghubunginya. Sepeninggalan Firman, Della berjalan membawa sekantong plastik besar berisikan garam. Sebelum memasuki rumah, dia menaburkan garam itu tepat di depan pintu rumahnya. Lalu masuk dan juga menaburkan di beberapa tempat yang juga sesuai dengan arahan Sukma. Tidak boleh ada tempat yang terlewati. Setelah semua pekerjaan yang melelahkan itu, Della kemudian pergi mandi, kemudian membenamkan tubuhnya ke bawah selimut. 3 jam berlalu, manik hazelnut milik Della yang masih tidak mau terpejam. Jam menunjukkan pukul 12 malam atau tepat tengah malam, senyap dan sunyi. Hanya ada suara gesekan daun serta beberapa hewan malam yang masih bersahutan. Tiba-tiba, pintu depan rumah Della tampak digedor beberapa kali. Makin keras dan juga keras seperti seseorang berusaha membuka pintu itu dengan paksa. Della berusaha tidak menghiraukannya, ya karena dia tetap kekeh bersembunyi di bawah selimutnya. Kemudian, berpindah ke seluruh jendela ikut digedor dengan kerasnya. Della menutup kedua telinganya, tidak ingin mendengarkan suara yang berisik itu. Lalu yang terakhir adalah pintu kamar milik Della yang juga ikut digedor dengan kerasnya. Wanita itu menangis terisak-isak menahan jeritannya. Dia berharap semua ini segera berakhir. Tetesan air matanya terus menggenang membasahi seluruh badan, hingga tidak terasa pagi pun menyambutnya dengan suara ayam berkokok. Della terbangun dari tidur karena dering ponselnya berbunyi. "Iya, Wi." Ternyata itu panggilan dari Dewi. "Del, kamu gak ke kampus?" "Loh, suara kamu kenapa? Kok serak begitu? Jangan-jangan kamu lagi sakit ya?" Della memegang keningnya, terasa panas. Kepalanya juga mendadak pusing. Dia mengatakan tidak akan pergi ke kampus dulu, padahal hari ini mau mengumpulkan skripsi yang sudah dipersiapkannya. Dewi pun maklum pada kala itu. "Udah, kamu istirahat aja, biar nanti aku nyuruh Firman untuk jenguk kamu ya. Sekalian ngambil skripsi itu," tutur Dewi. "Makasih ya, Wi," sahut Della lalu mengakhiri panggilan. Setelahnya, Della merasa badannya lengket, mungkin karena semalaman berada di bawah selimut hingga mengeluarkan banyak keringat. Dia pun memutuskan untuk pergi mandi. Della melepaskan kalung yang diberikan Sukma dan mulai membasahi tubuh. Hangatnya air shower membuat perasaan Della agak baikan. Namun itu hanya sejenak. Dia tersentak setelah kakinya merasakan sentuhan tangan. Wanita itu melihat ke bawah dan mendapati sesosok wanita dengan wajah penuh belatung tengah menatapnya. "Wah!" Spontan dia berteriak dan gegas memakai handuk. Mendadak shower berubah menjadi darah. Della berteriak ketakutan dan menutup matanya. Setelah beberapa saat air itu menjadi putih lagi, Della segera bergegas mandi dan pergi keluar dari sana. Saat dia keluar dari kamar mandi, netranya melihat bekas jejak kaki anak kecil di atas garam-garam yang ditaburkan kemarin malam. Padahal di rumah itu tidak ada anak kecil dan hanya Della yang tinggal di sana. Tiba-tiba terdengar suara wanita menangis. Rasa takutnya tadi belum juga sirna, malah harus ditambah dengan hal seperti ini. Meskipun takut, tetapi ia benar-benar penasaran dari mana asal suara itu. Setelah ditelusuri, ternyata dari dalam kamarnya tampak sosok wanita berbaju putih tengah duduk di atas ranjang. Della pun memberanikan diri untuk menyentuh pundak wanita itu.
Saat sosok itu menoleh, dia memperlihatkan wajahnya yang hancur dan kepalanya langsung terpisah dari badannya. Della langsung berlari keluar rumah. Lalu kemudian dia berteriak-teriak meminta tolong. Namun satu pun tidak ada yang mendengarnya. Dia terus keluar dan berlari tanpa arah. Dewi tampak begitu cemas. Sebagai teman terdekat, dia tidak ingin diam saja melihat keadaan temannya seperti itu. Dia memberitahukan kepada Firman tentang keadaan Della agar pria itu datang menjenguknya. "Wi, si Della kenapa, Wi? Sakit apa dia?" tanya Nana penasaran. "Enggak kok, mungkin cuma kecapean. Biar Firman aja yang jenguk dia. Nanti kabarin kami ya, Fir." "Pasti itu." Tampak dari kejauhan Sukma mendengar percakapan mereka. Mendadak ponselnya berbunyi, dia segera pergi keluar ruangan. "Iya, Paman," jawab Sukma saat mengangkat panggilan itu. "Nak, apa kemarin kamu nyari Paman? Ini bibimu baru ngomong tadi," tanya Usman. "Iya, Paman. Temannya Sukma ada yang kesusahan. Dia selalu diikuti makhluk halus, Paman," katanya memperjelas. Apa kamu sudah memperingatkan dia, Sukma?" "Sudah, Paman. Tapi enggak mempan. Mereka lebih kuat dari aku. Tolong teman Sukma, Paman," pintanya memelas. Akhirnya karena iba pada sang keponakan, Usman pergi memenuhi permintaannya. Lega rasanya. Sukma akhirnya bisa menolong Della. Dia berharap dengan kedatangan pamannya bisa meringankan beban Della selama ini. Ratna, sang pemilik gedung, pun tampak pulang dari suatu tempat. Di kedua tangannya membawa beberapa ayam hitam. Siti menatapnya dengan penuh curiga, namun wanita separuh baya itu tidak peduli. Dia masuk ke sebuah kamar dan tidak memperbolehkan siapapun masuk. Sesaat kemudian Ratna keluar dengan membawa 2 piring sesajen yang di atasnya ada kemenyan. Indra penciuman milik Siti langsung menyerap bau kemenyan itu. Karena tidak tahan, dia pun menutup hidungnya. Namun dia hanya diam saja memperhatikan gerak-gerik majikannya yang sudah berjalan keluar membawa kemenyan tadi. Entah mau diapakan benda itu. Ratna membawa sesajen itu ke lantai 2 pada gedung yang ditinggali Della selama ini. Dia langsung masuk ke kamar 203. Kemudian meletakkan sesajen tadi di samping batu nisan yang ada di sana. "Sudah saatnya aku memberikan tumbal untuk kalian," katanya dengan mata menyeringai. Setelah membacakan beberapa mantra pada batu nisan di hadapannya, Ratna pulang untuk meneruskan ritual. Di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi kegelapan, Ratna duduk dengan membakar kemenyan. Bibirnya yang sudah berkeriput itu tampak sibuk berkomat-kamit membaca mantra. Lalu dia mengambil selembar foto dan membakarnya di atas bara kemenyan yang menyala. Ternyata itu adalah foto Della. Entah dari mana wanita itu bisa mendapatkannya. Della yang sudah berjalan cukup jauh akhirnya memutuskan untuk pergi ke apotek untuk membeli obat pereda nyeri kepala. Tiba-tiba dia merasa pusing layaknya dihantam benda tajam. Badannya pun mulai kedinginan dan menggigil. Sampai pegawai toko di sana ikut khawatir. Mbak nggak kenapa-napa kan?" "Iya Mbak, nggak apa-apa kok Mbak," sahut Della seraya menahan sakit. Setelah membayar dan mendapatkan obat yang dicari, Della pun langsung pergi. Namun matanya sedikit berkunang-kunang dan langkah kakinya terasa sangat berat sekali. Itu membuatnya harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Di tempat lain, sebuah mobil terparkir di depan gedung tempat tinggal Della. Firman keluar dan berjalan memasuki bangunan tua itu. "Assalamualaikum," ujarnya mengawali langkah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Belum sempat ia melanjutkan perjalanan, kakinya terhenti manakala melihat Della berdiri tepat di atas tangga. Wanita itu tersenyum menatapnya. "Della, ngapain kamu di situ? Bukannya kamu lagi sakit ya?" seru Firman dari kejauhan, tetapi tidak ditanggapi oleh wanita berambut panjang itu. Della terus berjalan menaiki tangga sedangkan Firman ikut menyusulnya. "Della, kamu mau kemana? Bukannya rumah kamu di lantai bawah ya?" Firman mengajukan pertanyaan lagi pada sang kekasih, tetapi Della tetap tidak bersuara. Lalu wanita itu menoleh sejenak, menatap Firman dengan wajah yang pucat. Setelahnya dia masuk ke salah satu kamar di gedung tersebut.
Firman masih mengejarnya. Di sisi lain, Della baru sampai ke depan gedung rumahnya. Tubuhnya lemas dan berkeringat dingin. Dia berhenti sejenak sambil menata napasnya, lalu terkejut karena melihat mobil milik Firman sudah terparkir di sana. "Loh, bukannya ini mobil Firman?" ujar Della bingung. Della mengecek ke dalam mobil tetapi tidak melihat siapapun. "Kemana perginya Firman?" batinnya. Dia melihat sekeliling, masih mencari keberadaan sang kekasih. Akhirnya dia melihat sebuah pergerakan dari lantai 2. Terlihat jelas bahwa Firman sedang berlarian di sana. "Aduh, ngapain Firman ke sana?" Della cemas karena teringat perkataan Ratna bahwa di lantai 2 banyak puing-puing yang sudah rapuh. Tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada sang kekasih, Della pun menyusulnya. Dengan langkah yang berat, dia berusaha naik ke lantai 2. Hawa dingin tiba-tiba berhembus, membuat wanita berambut panjang itu mengencangkan jaketnya. Firman, di mana kamu?" Suara Della menggema di antara reruntuhan bangunan. Namun, tidak ada sautan sama sekali. Makin dia melangkah, hawa dingin makin kencang disertai asap putih yang entah dari mana asalnya. Saat itu juga indera pendengaran Della menangkap suara. Ada beberapa suara yang membuat kakinya enggan melangkah. Tolong aku." Suara itu samar-samar dengan disertai isakan tangis. "Kakak, aku di sini. Sini yuk, main sama aku." Suara anak laki-laki disertai tawa terbahak-bahak. "Ini saatnya tiba. Kau akan mati hari ini." Suara parau dari seorang pria dengan dada tinggi. Suara itu terus terngiang-ngiang di telinganya, membuat sakit di kepala Della makin parah. Dengan sisa kesadarannya, dia membuka salah satu pintu di sana. "Del, kamu kemana aja? Aku nyariin kamu dari tadi." Firman langsung mengujinya dengan berbagai macam pertanyaan. Namun yang ditanya sudah tidak memiliki kekuatan. Della kehilangan kesadaran tepat saat bertemu dengan sang kekasih. Della, kenapa kamu bisa seperti ini? Bangun, jangan bikin aku takut dong," teriak Firman dengan cemas. Tanpa pikir panjang, Firman langsung membawa Della masuk ke dalam kamar kosan. Firman membaringkan tubuh Della di atas ranjang. Seketika tubuhnya mengalami pergerakan. Dia kejang-kejang sambil berteriak, "Tidak, lepas!" Bentak Della dengan geram, matanya melotot menatap pria di hadapannya. "Del, kamu kenapa? Coba istighfar, Del," ujar Firman seraya mengguncang tubuh Della. Tiba-tiba dari arah luar beberapa orang sudah datang untuk menemui mereka berdua. "Firman, apa yang terjadi sama Della?" tanya Dewi dengan begitu cemas melihat keadaan temannya itu. "Aku nggak tahu, Wi. Kami berdua habis dari lantai 2 dan mendadak Della pingsan," sahut Firman. "Letakkan dia di lantai, anak muda," perintah seorang pria yang tidak lain adalah Usman. Pria itu datang bersama Sukma dan kebetulan bertemu Dewi serta Nana saat hendak menjenguk Della. "Siapa Anda?" tanya Firman yang merasa tidak mengenal pria berpeci itu. "Beliau paman aku, Fir. Insya Allah bisa nolongin Della. Sekarang kamu ikutin aja sarannya," sahut Sukma buka suara. Setelah Firman mendengar jawaban dari Sukma, dia langsung membopong tubuh Della dan meletakkannya di lantai ruang tamu seperti arahan si Usman ini. "Cepat ambil garam dapur dan buat lingkaran. Ingat, kalian jangan pernah masuk ke lingkaran itu. Paham?" titah Usman kepada mereka berempat dan dijawab dengan anggukan. Mereka berempat mencari sisa garam yang dibeli oleh Della waktu itu, kemudian menaburkannya di sekitaran tubuh Della. Lalu kemudian si Usman ini memberikan sebuah tasbih ke masing-masing orang agar memegang benda itu. "Pegang tasbih ini. Usahakan kalian berzikir sebisa mungkin dan jangan sampai lengah." "Baik, Paman," sahut mereka semua. Di tempat lain, Ratna tahu kalau dia kedatangan tamu yang tidak diundang. "Wah, sialan, berani-beraninya mencampuri urusanku. Aku tidak akan membiarkan kalian semua keluar hidup-hidup dari tempat itu." Tawanya menggelegar. Dia mengambil satu ekor ayam berbulu hitam, lekas dengan cekatan menggorok leher ayam itu hingga mengeluarkan darah segar. Cairan merah itu menetes ke atas kemenyan, asap pun mengepul memenuhi seluruh ruangan. Ratna membaca beberapa mantra,
kemudian membuka sebuah kotak dari kayu yang isinya sebuah tali. Sudah saatnya kamu keluar dan ikut membantuku. Istri dan anakmu benar-benar tidak becus, umpatnya sambil melotot. Lalu setelah sebuah asap hitam keluar dari kotak itu dan langsung terbang menuju ke kosan Della, Usman mendekati Della dan menempelkan tasbih di kepalanya. Mendadak tubuh Della terbang ke atas dan sebuah asap hitam langsung menyusup ke dalam tubuhnya. Usman tahu itu, lalu dia menaikkan satu tangannya yang terlilit tasbih seraya berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucapnya sambil terus membaca doa. Tiba-tiba angin berembus kencang, hampir memporak-porandakan seluruh ruangan itu. Teman-teman Della saling berpegangan satu sama lain dan terus berzikir. Tidak lama kemudian, tubuh Della terjatuh ke lantai dan asap hitam tadi itu keluar dari tubuhnya. Segumpal asap itu terbang secepat kilat, kembali menghantam tubuh Ratna yang hingga wanita itu memuntahkan darah hitam dari mulutnya. "Sialan," umpat Ratna. "Della!" teriak Firman dan ingin mendekati tubuh sang kekasih, tetapi Usman melarang. "Jangan kamu dekati dulu, nak. Dia bukan Della, dia masih di alam lain." Setelah berbicara seperti itu, Della tampak bangun dan terduduk. Pandangannya tajam menatap ke arah mereka semua. "Della, ini kamu bukan?" tanya Dewi memberanikan diri. Della kemudian memicingkan mata, kemudian berteriak, "Kenapa kalian semua menggangguku? Kenapa? Tinggalkan aku dan juga keluargaku," teriaknya dengan mendesis sambil kepalanya berputar-putar. "Kami tidak akan mengganggumu asal kamu keluar dari tubuh anak ini," pinta Usman. "Aku suka sama kakak ini. Aku mau terus main sama dia," kata Della seolah-olah seperti anak kecil. "Sepertinya ada beberapa roh yang merasukinya," kata Sukma. "Bukannya kamu bilang jika Della memakai kalung pemberianmu, maka hal seperti ini tidak akan terjadi?" tanya Firman. Sukma melihat ke arah leher Della dan ternyata wanita itu tidak memakainya. "Kurasa dia melepaskannya." Sukma menunjuk ke arah Della. Firman pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Sukma, ambilkan segelas air," pinta Usman tiba-tiba. Mendengar perintah dari sang paman, Sukma bergegas mengambil air dan segera memberikannya. Pada segelas air itu, Usman membaca beberapa doa lalu memercikannya ke tubuh Della. Della berteriak histeris, merasa tubuhnya kepanasan. Asap putih juga ikut keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Della seperti berlubang. Dari lubang itu keluar beberapa belatung yang amat sangat banyak. Semua orang menyaksikan peristiwa itu bergidik ngeri. Della menatap ke arah Usman dengan wajah memelas. "Kami hanya ingin dikuburkan dengan layak, tolong kami." Della merintih menahan sakit. Usman masih terus berdoa dan kemudian mengarahkan tangannya ke arah Della. Beberapa saat kemudian, Della terbaring lemas disertai dua cahaya putih yang keluar dari tubuhnya. Sukma yang sudah tahu kalau arwah itu sudah keluar langsung mendatangi Della. "Firman, tolong pindahkan Della ke kamar, cepat," perintah Sukma. "Pasti ada sesuatu di atap rumah ini," ucap Usman seraya mendongak ke atas. Dia curiga ada sesuatu yang aneh di gedung itu. Firman yang mendengar Usman berkata seperti itu ikut buka suara. Pria itu mengatakan siang tadi sempat naik ke lantai 2 untuk mencari Della. Tepatnya di kamar 203 dia menemukan dua batu nisan bertuliskan nama Sri dan Muklis. Awalnya dia ingin langsung berbicara, tetapi tertahan karena masalah Della tadi. Usman pun bisa memaklumi. "Sepertinya aku harus melihat ke atas." "Aku ikut paman," pinta Sukma. Usman dan juga Sukma berjalan naik ke lantai 2. Tampak angin berhembus dengan kencangnya. Mereka masuk ke kamar 203 dan melihat batu nisan yang dibicarakan Firman tadi. Di sekitarnya ada beberapa piring sesajen yang baru diletakkan. "Siapa orang yang keji dan tega melakukan semua ini, paman?" ujar Sukma emosi. "Pastinya orang itu menginginkan sesuatu dari mereka," jawab Usman. "Apa yang harus kita lakukan, paman?" Usman kemudian melepaskan sorban yang dikenakannya, kemudian memberikannya kepada Sukma. "Gali kuburan itu, lalu masukkan benda yang terkubur di sana ke dalam sorban ini," titahnya.
Sukma mengangguk, kemudian menggali kuburan itu dan menemukan sisa sobekan baju yang berlumuran darah, serta sebuah bola basket. Sudah paman, hanya 2 benda ini yang kutemukan. Celaka, masih ada 1 benda lagi. Sepertinya itu ditaruh di tempat lain, kita harus segera menemukannya. Tapi di mana itu paman? Paman rasa kita harus bertanya pada Della. Mereka berdua kembali ke rumah Della. Samar-samar Della membuka kedua matanya. Dia terkejut karena sudah dikelilingi oleh banyak orang. Syukurlah kamu sudah bangun Della, kata Firman merasa lega. Pria itu langsung memeluk tubuh sang kekasih yang masih lemah. Iya Del, kamu bikin kami khawatir aja tahu nggak? Seru Nana. Sebenarnya ada apa ini? Della masih bingung. Dia tidak bisa mengingat apapun. Dari arah pintu, Sukma dan juga Usman datang menghampiri. Kamu sudah siuman Del? Tanya Sukma. Kok Sukma juga ada di sini? Bapak ini siapa ya? Tanya Della keheranan. Ini pamanku Del. Ceritanya panjang, nanti aja aku jelaskan. Sekarang ada hal yang jauh lebih penting. Saat kamu tertidur, apa saja yang kamu lihat? Tanya Sukma padanya. Della mencoba mengingat dan juga berpikir. Dia tidur cukup lama dan banyak hal yang dia lihat, salah satunya ketika malam pembunuhan itu terjadi. Ada 1 wanita lagi yang ikut menyaksikan, tetapi wanita itu selamat dari si pembunuh. Dia masuk ke rumahnya Sri, merobek sedikit baju milik wanita yang berlumuran darah itu, lalu juga mengambil bola basket yang sedang dipeluk anak kecil bernama Muklis. Ketika ia keluar dari rumah itu, seseorang yang dipanggil Ratna melihatnya membawa sebuah tas besar. Sontak Ratna mengira dia adalah pencuri. Pencuri, pencuri, tolong, ada pencuri, teriak Ratna memanggil bantuan. Karena wanita itu tidak ingin warga lain bangun dan menggagalkan rencananya. Wanita yang tidak diketahui asal-usulnya itu menusuk perut Ratna. Dia juga mencuri dompet wanita yang sudah tidak berdaya itu. Tidak lama kemudian kebakaran itu pun terjadi dan semua orang terbunuh di dalam kebakaran itu termasuk Ratna. Wanita yang telah mendapatkan banyak harta itu mengoperasi wajahnya menjadi mirip Ratna dan mencuri identitasnya. Lalu dia mengubur barang-barang yang dicurinya di lantai 2 gedung itu sebagai persembahan untuk memuja setan. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar ada yang bunuh diri di sana. Gegas dia pun mengambil tali bekas bunuh diri itu dan menyimpannya di sebuah kotak. Kurasa kita harus ke tempat Bu Ratna sekarang, pinta Della setelah menceritakan penglihatannya. Sebenarnya, Firman tidak ingin Della pergi kemana-mana karena kondisi tubuhnya belum stabil, tetapi wanita itu tetap kekeh ingin pergi. Dia yakin ada sesuatu yang salah di rumah Ratna. Akhirnya mereka semua membagi tugas. 2 di antaranya melakukan penyelidikan dan juga menelepon pihak keamanan agar turut datang membantu. Sesamanya di depan rumah milik Ratna, Della memencet bel. Namun tidak ada tanggapan dari dalam rumah, padahal ada cahaya lampu yang menyala. Karena curiga, akhirnya mereka mendobrak pintu rumah itu. Firman dan juga Usman berhasil menendang pintu itu hingga roboh. Bau kemenyan yang sangat menyengat langsung mampir ke indera penciuman mereka. Satu persatu mereka membuka pintu ruangan di sana. Della terperanjat karena melihat Siti sedang duduk di kursi dengan badan yang terikat. Mulutnya pun disolasi agar tidak bisa bersuara. Kamu gak apa-apa kan Mbak? Della bertanya saat sudah menolong wanita itu. Justru saya yang harusnya tanya seperti itu Mbak. Saya malah takut Mbak yang kenapa-napa. Syukurlah Mbak masih selamat, isaknya sambil memeluk tubuh Della. Sukma dan juga Usman membuka kamar paling belakang dan bau asap kemenyan ternyata bersumber dari sana. Dia melihat Ratna tergeletak bersimbah darah, di lehernya terdapat bekas cekikan. Usman melihat wanita itu memegang kotak dari kayu. Gegas dia mengambilnya sebelum polisi datang. Beberapa saat kemudian polisi dan juga mobil ambulan sudah datang untuk mengamankan tempat tersebut. Ratna dinyatakan meninggal dunia dan Siti, pembantunya, karena masih di bawah umur akan mendapat hukuman percobaan. Sedangkan suami Ratna yang kena stroke dikembalikan ke anak sematawayangnya yang berada di luar kota. Malam itu Della terpaksa harus menginap di rumah Dewi agar ada seseorang yang menjaganya. Meskipun tidak bisa tertidur lelap
karena masih membayangkan peristiwa naas itu yang menimpanya. Tetapi dia mencoba berlapang dada. Mungkin semua ini adalah ujian untuknya. Keesokan harinya Firman menjemput teman-temannya untuk pergi ke kuburan. Di sana sudah ada Usman dan Sukma yang sampai terlebih dahulu. Mereka menguburkan keluarga Sri dengan layak. Della pun menaburkan bunga di atas kuburan mereka. Lalu semua orang ikut berdoa. Della menerawang jauh netranya melihat pohon-pohon jati yang tumbuh mengelilingi area perkuburan itu. Samar-samar dari kejauhan, dia melihat keluarganya Sri melambaikan tangannya seraya tersenyum. Akhirnya mereka sudah bahagia di alam sana, batin Della. Sejak saat itu Della pindah dari gedung yang ditinggalinya dan mencari kos yang lebih layak. Dia tidak masalah sewanya mahal asalkan tidak mengulangi pengalaman yang sangat mengerikan itu. Della bangun di pagi hari kemudian masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke arah kakinya. Spontan dia mengambilnya. Terdapat sebuah ukiran nama di sana, Mumu. "Kak, ayo main sama aku." Hihihi. Wah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian like dan juga share juga ya sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum maupun kalian yang baru mampir. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.